Halo Sobat AK, di video kali ini gue mau nge-review HP ini. HP Asus Zenfone Max Pro M2. Sekalian mau share pengalaman gue pakai ini HP di akhir tahun 2024. Apakah masih worth it? Mari kita bahas. HP Asus ini gue dapetin second di harga 500 ribuan. Kalau kalian penasaran, bisa mampir di konten yang ini. Oh ya, udah gue sediain time skip di deskripsi kalau kalian mau cek bagian-bagian tertentu. Oke, pertama kita bahas dari bobot nih HP dulu. Nih HP punya bobot di angka 175 gram, jadi cukup enteng lah, dan muat banget di kantong. Frame dan bodi belakang terbuat dari plastik, ya harap maklumi, karena unit yang gue review ini nggak terlalu mulus banget, bahkan baterainya sampai kelihatan nih. Layarnya pakai panel IPS. Bang, itu layarnya. Udah, nggak usah komplain. Pura-pura aja layarnya mulus, oke? Oke, kita ulang. Layarnya pakai panel IPS 6,26 inch, masih 60 Hz. Ya, HP lawas jadi wajar. Peak brightness-nya tembus di 450 nits, resolusinya udah Full HD+, dan yang gue kaget ketika gue cek reviewnya di GSM Arena, nih HP pakai proteksi Corning Gorilla Glass 6. Jir, what the hell? Ketika gue cek di web resminya, ternyata bener pakai Corning Gorilla Glass. Varian memorinya ada 3, ada yang RAM-nya 3, internal 32 GB, ada yang RAM 4, internal 64 GB, dan ada yang RAM 6, internal 64 GB. Untuk harganya sendiri, second-nya di angka 500 sampai 700 ribuan. Bang, punya lu varian berapa? Gua cukup hoki karena gue dapat varian RAM 6 dan internal 64 GB. Oh ya, BTW nih HP storage-nya masih pakai MMC 5.1. Untuk kameranya sendiri punya dua kamera, main kamera 12 megapiksel dan 5 megapiksel kamera depth. Di bagian bawah kamera ada LED flash. Kalau masalah hasil foto, gue nggak bisa komplain banyak sih, ini menurut gue udah cukup. Untuk support perekamannya sampai dengan 4K 30 fps dan 180p 60 fps. Ya, BTW nih HP bisa 4K 30 fps loh, dan ada stabilizernya juga. Kalau masalah kualitas video pakai 4K gimana ya, menurut gue ya biasa aja, soalnya HP lawas. Dan ini adalah hasil perekaman pakai 180p dan stabilizernya on. Kamera depan punya lensa 13 megapiksel dengan support perekaman 180p 30 fps. Kalau masalah hasil kamera ya nggak ngaruh banyak juga, kayak gini hasilnya. Oh ya, kamera depan ada fitur LED flash-nya loh, dan ini hasilnya ketika pakai LED flash. Ini adalah hasil dari perekaman Asus Zenfone Max Pro M2 menggunakan resolusi 180p 30 fps tanpa flash. Dan yang ini pakai flash, agak terang dikit tapi menurut gua nggak terlalu beda jauh. Kapasitas baterainya di 5000 mAh, cukup gede kan untuk HP lawas. Tapi sayang, chargernya cuma 10 watt. Ketika gue tes pengecasan, sekitar 40 menit itu ngisi 50%, dan penuhnya butuh sekitar 1 jam 50 menit. Gue coba pakai main Hox 1 match normal mode di sekitar 10 menitan, itu ngurangnya 5%. Ranked match sekitar 15 menitan, ngurangnya 8%. Musikan selama 30 menitan, ngurang sekitar 2%-an. Fiturnya jaringannya masih 4G, dan yang paling berguna menurut gue adalah fitur OTG. Ya, walaupun belum Type-C, tapi nih HP udah ada USB OTG-nya, jadi membantu banget kerjaan gue. Nggak cuman itu, klaim dari GSM Arena sih katanya ada NFC-nya, tapi ketika gue cek itu nggak ada. Mungkin yang di GSM Arena itu versi global kali ya. Oh ya, nih HP dilengkapi dengan fitur fingerprint dan face unlock loh. Untuk fingerprint-nya responsif sih menurut gue, apalagi face unlock-nya. SIM tray-nya bisa dual SIM plus kartu SD. Kalau klaimnya sih sampai 2 TB. Terakhir UI-nya. Selama gue make sebulan ini, UI-nya menurut gue enteng banget walaupun HP purba. Bahkan buat multitasking ini menurut gue masih enak. Sekelas aplikasi Shopee, TikTok bisa dilibas dengan lancar, yang bahkan di Reno 7 pakai chipset yang sama. Buat aplikasi Shopee sama TikTok itu berat banget. Jadi masalah UI nggak ada komplain. Dan ketika gue coba buka game, terus buka aplikasi lain, itu dia nggak nge-relock cuy. Keren sih. Cuman emang UI
UI-nya ini minim banget sama fitur menurut gua. Oh iya, gue lupa masalah speaker. Speakernya ini masih pakai speaker mono, tapi kenceng banget. Volume 50% aja udah kenceng banget menurut gua. Dan ini volume 100%-nya. Chipset nih HP pakai Snapdragon 660. Untuk Android-nya punya gua mentok di Android 9, ada beberapa juga yang Android 10. Antutu nih HP dapat skor di angka 223.000. Wah, ini angka yang gede banget sih untuk HP sekarang sih menurut gua. Gimana untuk performa gamenya? Gue udah buat full tesnya di video yang ini kalau kalian mau ngecek. Di sini gue bakal bahas singkat aja. Mobile Legends settingan nih HP dapat di grafik ultra dan frame rate tinggi 60 fps. Overall mainnya masih nyaman dengan settingan grafik medium dan frame rate medium. Gue nggak rekomenin main ML pakai grafik ultra di nih HP, pasti bakal berat dan sering nemu frame drop. CODM grafiknya dapat di medium dan frame rate-nya dapat di high. Untuk CODM mode multiplayer nggak ada kendala. Gue main selama 3 match itu lancar dan nggak nemu frame drop. Gue tes main di event yang rame di Battle Royale, kalau di grafis 60 fps pas sepi enak, tapi pas rame itu lumayan drop, tapi sebentar aja, tapi tetap aja kurang enak gitu. Jadi gue ubah settingannya di 30 fps jadi lebih stabil. Jadi kalau mau main di Battle Royale bisa dikasih settingan di 30 fps aja, tapi kalau multiplayer 60 fps masih lancar sih menurut gue. Gimana kalau game berat? Bisa dong Genshin Impact grafik lowest 30 fps dengan Bloom on dan TTA on bisa lancar. Kalian bisa cek ada videoku yang ini. Main selama 15 menit buat daily akun gede yang hampir semua regionnya kebuka. Masih kompatibel, tapi jangan ngarep banyak sih. Kalau main Genshin wajib pakein cooler nih HP saran gua. Sayangnya sekelas game Zenless sama Wuthering Wave nih HP udah nggak support atau kompatibel. Ketika gue main Zenless itu blank, jadi nggak bisa dibuka. Dan kalau main WoWa itu cuman mentok di 15-20 fps, jadi agak drop gitulah mainnya. Itu aja untuk tes performanya. Kalau ditanya masih worth it enggak, masih banget menurut gua kalau dipakai game-game yang ringan, bukan game berat. Bahkan sekelas PUBG nih HP masih enak, gyronya juga udah hardware, tapi kalau masalah game berat, wassalam dah. Oke, kita masuk ke segmen keluh kesah gue pakai nih HP selama beberapa bulan. Gue bahas dari kelebihan dulu ya. Yang pertama, punya chipset yang bagus di harga terjangkau untuk second tapi ya bukan yang baru. Menurut gue, Snapdragon 660 ini masih ngangkat lah kalau untuk pemakaian daily sama game tipis-tipis. Yang kedua, desain yang bagus. Jujur, walaupun bagian belakangnya bolong-bolong gini, tapi aslinya kalau dapat unit yang mulus, bodi belakangnya ini menurut gue enak dilihat sih, asli dah. Yang ketiga, UI-nya itu ringan banget. Ini gue masih pakai UI bawaan ya, Android 9. Yang keempat sekaligus terakhir itu buat multitasking nih HP masih enak banget. Pemakaian gue itu biasanya buat buka aplikasi Shopee, TikTok, bukan TikTok Lite tapi ya, dan masih enak aja. Buat buka Note, G Drive itu masih enak. Nah, kalau tadi kita bahas kelebihan, sekarang kita bahas kekurangan. Yang pertama, UI-nya itu minim banget sama fitur. Ini yang gue rasain sih, fiturnya menurut gue dikit banget. Yang kedua, mesin ketiknya itu aduh berasa kurang banget sih. Yang ketiga, chargernya di tahun sekarang itu bisa dibilang lama banget, karena cuma support 10 watt doang. Apalagi baterainya sampai 5000 mAh. Overall itu aja sih. Simpulannya, apakah HP ini masih worth it di tahun sekarang? Sepengalaman gue pakai nih HP masih worth it sih dengan catatan pemakaian daily sama game tipis-tipis. Tapi kalau udah bawa-bawa game berat, gue nggak berani rekomenin. Itu aja konten kali ini. Kalau kalian mau tanya-tanya seputar nih HP, bisa tulis di kolom komen, atau mungkin ada penjelasan gue yang salah, lu bisa benerin di kolom komen. Gue Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.